yang mengklaim, yang suka ngaku-ngaku kewalian atau ahwalil aulia, punya magamnya mereka, punya halnya mereka, punya kewaliannya mereka. Ya, termasuk juga adalah yang mengaku-ngaku bernasab kepada sesuatu yang bukan orang tuanya. Itu bahaya, meninggalnya bisa su'ul khatimah. Atau mengingkari nasab orang lain. Orang punya nasab dia mengingkari, atau meninggalnya juga bisa su'ul khatimah. Menipu muslimin dalam urusan dunia, begitu juga nipu muslimin apalagi dalam urusan agama. Ngasih fatwa palsu, ngasih pernyataan palsu, menyampaikan bid'ah kepada muslimin. Ada biasanya orang yang begitu, yang nipu muslimin dalam perkara agama, matinya su'il khatimah. Begitu juga yang mendustai para wali-walinya Allah. Yang mendustai para wali-walinya Allah itu diperangi oleh Allah. Umar bilang, orang kalau diperangi oleh Allah, bagaimana dia mau dapat husnul khatimah? Dari mana dia bisa mati husnul khatimah kalau dia diperangin oleh Allah Ta'ala? Man adali waliyan faqad adzantuh bil harb. Ataupun juga mengingkari para wali-walinya Allah tanpa hak, mendustai mereka. Termasuk orang yang matinya su'il khatimah, alladzina yadda'un ahwalil awliya maqamatihim min ghairi siddiq, yang mengklaim, yang suka mengaku-ngaku mengklaim kewalian atau ahwalil awliya, punya magamnya mereka, punya halnya mereka, punya kewaliannya mereka. Satu, orang yang mengklaim tersebut, satu, yang mengklaim tanpa hak itu maka terharamkan dari kewalian tersebut seumur hidup. Dua, orang yang mengklaim kewalian dan dia berdusta, maka dia ya ta'arad li su'il khatimah. Berhati-hati, dia bisa meninggalnya dalam keadaan su'il khatimah. Waliyadzu billahi min dzalik. Terus wali-wali yang kita kenal, hatta mereka wali nggak ngaku wali. Hatta mereka wali, mereka menganggap diri mereka orang yang paling hina. Hadzal auliya yang kita kenal. Ini ada orang ngaku wali, wah kata. Nah, kita jangan ngingkarin kewalian seseorang dan juga jangan mengaku-ngaku akan kewalian tersebut. Ya, termasuk juga adalah yang mengaku-ngaku bernasab kepada sesuatu yang bukan orang tuanya. Itu bahaya, meninggalnya bisa su'ul khatimah. Atau mengingkari nasab orang lain. Orang punya nasab dia mengingkari, atau meninggalnya juga bisa su'ul khatimah. Waliyadzu billahi min dzalik. Itu di antara yang paling mengkhawatirkan matinya dalam su'ul khatimah, bid'ah di dalam agama, benci kepada sahabatnya Rasul, benci kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdil ansar. Tanda iman cinta kepada kaum ansar, tanda nifaq benci kepada kaum ansar. Itu begitu juga benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Raqamun anna man kana sabbal fatimiyin da'bahu wa atiyada lam yamut waliyadz billah hatta nara an millatil islam irtidada. Bakar bin Syahab bilang, itu diriwayatkan oleh sekelompok kaum bahwasannya yang menjadikan kebiasaan mencaci keturunan Siti Fatimah, mencaci mereka, itu dijadikan sebagai keseharian kebiasaan, ngegampangin mencaci membenci mereka, biasanya enggak meninggal dunia melainkan meninggalnya dalam keadaan murtad. Hatta disolatin, hatta dibikinin haul, hatta jenazah dihadirin sejuta umat, ya, matinya dalam keadaan murtad, biasanya begitu. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi bilang, ana ara kulla dzambin yaghfirullah, saya ngelihat semua dosa dengan mudah diampunkan oleh Allah Ta'ala, illa sabbus sahabah wal auliya, kecuali mencaci sahabat Rasulullah, begitu juga keluarga Rasul wal auliya. Kenapa? Itu dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, dzul gadhi fihim hadimun asla dinihi wa mugtahimun fil lujji zaighin wa bid'ati. Orang yang mencela mereka, membenci mereka, maka dia menghancurkan agamanya sendiri, menghancurkan imannya sendiri. Siap-siap mati tanpa iman, udah hancur imannya dia. Itu Sayyidina Syawaf bilang, sabbu fihim yansan tahqiq yanzul iman min kulli muslim wa in kan mu'min wa ta'i' lillah. Mencaci mereka wahai insan dipastikan mencabut iman dari setiap muslim, walaupun dia menjalankan nilai-nilai keimanan, walaupun dia taat kepada Allah, hatta sholat tiap malam 1000 rakaat. Mencaci mereka, iman dicabut, sebelum nyawa dicabut. Waliyadzubillah min dzalik. Ini perbuatan bid'ah dalam agama.